Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini tadi pagi nganter Mbah ke salon buat potong rambut dan juga buat pengeritingan rambut. Nah, ini lagi dipotong-potong sedikit. Setelah ini nanti ke tahap berikutnya, teman-teman. Nah, kemarin tuh Mbah mau diantar anaknya, tapi nggak mau. Katanya kemarin kurang enak badan gitu deh. Nah, ini sifunya ini adalah dulu langganannya Mbah. Sekarang ini proses pengeritingan seperti ini ya, teman-teman. Dikeriting-keriting seperti ini. Nah, setelah itu di-cook ya, seperti dipanasin gitu biar obatnya tuh masuk gitu ya. Ini sekitar 25 menit kalau nggak salah. Setelah ini tahap pelepasan keritingan tadi ya, setelah diobat gitu terus di-cook. Sekarang pelepasan ini nanti hasilnya seperti apa? Pasti lebih cantik Mbah, lebih muda lagi dan tambah seperti waktu mudanya. Oke. Nah, ini setelah dicuci dan dirapikan. Udah nyampe rumah dan buat nasi goreng, satu piring nasi goreng nih. Tadi tuh nganter Mbah itu tadi ya, terus potong nggak potong rambut. Pertama ngeriting rambut, nyuci rambut dan potong gitu. Akhirnya kelaparan terus pulang ini setengah 2. Tadi dari jam setengah 11 sampai setengah 2 ini. Saya makan dulu. Satu piring besar loh. Nasi gorengnya aku buat sendiri barusan, nggak ada 5 menit jadi. Lapar bener. Setiap aku makan itu ada ini tuh, dia tuh selalu ngintip kayak kelaparan dia, tapi dia kan makannya 1 hari 2 kali untuk pagi sama malam aja, jadi nggak dikasih lagi, nanti gendut. Sudah cuci tangan ya. Tadi tuh perjuangan banget guys, soalnya itu salonnya tuh kan naik tangga, nggak ada lift itu. Ditambah lagi Mbah kan pakai kursi roda,
jalannya nggak terlalu bisa apalagi naik gitu ya, tapi bismillah aja gitu. Aku bopong gitu. Aduh. Kan nggak bopong deh, papah ya namanya. Jadi perjalanannya ke salon itu juga apa namanya, liku-liku guys, soalnya jalannya tuh nggak rata gitu, jalannya gini loh. Terus aku nyorong kursi roda itu kan, jadinya mbah itu juga belum percaya gitu, ngerti nggak sih, kayak orang yang takut gitu. Jangan gitu. Jadinya kan tambah, kita memang harus fokus sebagai pengemudinya gitu, harus bener-bener bisa menguasai situasi gitu. Kalau di saat mbah kayak gitu terus kita sudah gupyoh, tahu nggak sih gupyoh apa sih, kayak bingung, kayak gitu, kayak apa ya namanya, khawatir apa ya gitulah pokoknya, ngerti kan? Nah itu bingung. Kalau di Jawa tuh namanya apa sih, aku juga nggak tahu ya. Nggak fokus ya atau gimana, misalnya gini, kayak kita dibentak, nah dibentak itu langsung mau ngapain gitu loh, hilang fokus ya namanya. Nah itu udah bisa jatuh gitu, makanya itu resikonya juga. Jadi TKW itu kalau ikut bos yang misalnya oke aja semuanya, terus dalam kondisi yang baik-baik saja gitu, bener gitu. Terus ikut yang enak itu pasti enak. Tapi ada juga TKW yang banyak kita harus berpikir, banyak tantangan kayak gitu guys. Jadi nasib lah gitu. Kita yang di rumah sebagai orang support yang di rumah itu, kalian jangan buat yang di luar negeri tuh kayak ditukariai gitu loh, kayak apa-apa masih disalahkan gitu. Karena di sini tuh kita perjuangan gitu ya, nggak gampang gitu. Yang gampang tuh kalau dapet nasib yang baik, kalau nggak kacau bisa, kalau nggak bisa menguasai semuanya gitu. Makanya mereka tuh juga berpikir gimana caranya gitu, dan nggak segampang yang dipikirkan orang. Kayak TKW tuh gini, nggak mikir, nggak mikir gimana gitu. Katanya lulusan SD aja bisa jadi TKW. Lah lulusan SD dia nggak meneruskan karena nggak punya biaya mungkin, ataupun ada hal lain yang nggak bisa meneruskan. Tapi otak manusia tuh kan pandai enggaknya itu ya, misalnya dia nggak kuliah, nggak sekolah SMA, nggak dapat pengalaman yang waktu di SMA atau di kuliah, itu karena mereka nggak mengikuti itu gitu loh. Kalian semuanya juga yang kuliah, yang apa gitu kan, pasti pertama awalnya juga nggak bisa kan gitu, karena belajar. Jadi porsinya otak orang masing-masing itu tuh sebenarnya sama gitu ya kan. Kalau pintar itu karena diasah gitu, karena belajar. Jadi jangan menggoblok-goblok kan, itu banyak banget yang kayak gitu. Aku tuh gerem ya, kayak yang alah TKW gini tuh aku pernah baca gitu. Yang terpenting Mbak TKW itu hebat. Kenapa? Mereka tuh tetap fokus dengan tujuan mereka dan pekerjaan mereka.
terus hati mereka tuh kebal, kebanyakan gitu. Tadinya mewek-mewek, terus setelah jadi TKW tuh jadi pinter. Makanya jangan meremehkan, halah kerjanya apa TKW, biasanya kabur kalau ditanya kerjanya apa TKW. Nah sekarang udah kebukti tuh bahwa TKW itu banyak yang maju, ya kan. Dia bisa les semuanya, nanti pulang bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu banyak banget temen, ngelihat temen yang di Facebook kayak gitu tuh salut. Semoga menular ke kita semuanya gitu. Aku ya dulu itu nggak ada semangat, beneran nggak ada semangat, kayak nyalahkan diri sendiri. Allah sudah ngasih lebih misalnya, ataupun orang sudah, wah kamu gini, kamu di bawah kamu masih banyak kayak gitu ya, misalnya kayak dari fisik, dari apa gitu, itu aku nggak ada bersyukurnya gitu. Ada orang yang bilang pamannya, kamu cantik, kamu apa, itu aku rasanya aku nggak cantik, aku jelek banget gitu loh, kayak nggak punya rasa percaya diri sedikit pun. Sekarang semakin, dan aku sudah lama jadi TKW itu tadi, banyak banget pelajaran. Jadi aku sudah nggak memandang fisik lagi. Kalaupun ya memang adanya kayak gitu, aku bersyukur gitu, selalu bersyukur apa yang Allah kasih gitu. Jadi bisa membuka hati, membuka pikiran gitu sejak jadi TKW. Kalau aku nggak keluar dari itu, mungkin aku tetap saja dengan keadaan yang dulunya kepengen sekolah tinggi apa nggak bisa, pasti di rumah aku udah jadi orang yang terus menyalahkan keadaan gitu. Untungnya Allah menggiring saya ke sini gitu. Gitu guys. Dan banyak banget yang bilang gini, dulu tuh nyikapinya kayak langsung gimana ya, emosi gitu. Misalnya ada pertanyaan yang, loh mbak, sampean itu udah tak lihat gitu, kayak udah mapan, udah gini, udah enak, ngapain keluar lagi gini-gini, kayak nggak bersyukur. Oh itu aku langsung naik darah ya dulu. Tapi semakin bertambahnya dan seringnya pertanyaan-pertanyaan itu terjadi pada saya semakin berpikir, kenapa harus marah gitu kalau dikatakan enak atau apa, amin, terima kasih gitu ya kan. Nah tapi untuk sejatinya yang dialami, kalau memang orang itu targetnya masing-masing ya, mau bekerja keras ataupun enggak, ataupun sudah cukup gitu saja, itu tergantung sifat masing-masing juga. Kalau saya sudah dari kecil sudah dididik, misalnya kayak sekolah pengen beli apa itu disuruh nabung gitu loh. Meskipun orang tua tuh misalnya sudah ada uang, tapi dibiasakan nabung, dibiasakan tuh kayak belajar, kayak oh kak, aku pengen menggapai sesuatu berarti aku harus berusaha gitu ya, seperti itu. Jadi itu tertanam, dan sejak sampai gede gini ya tetap kayak gitu. Aku nggak mau ngutang gitu, kalau ngutang tuh pusing banget. Jadi bisa nggak bisa, kalau punya aku segitu ya udah gitu, kalau nggak kepepet banget gitulah ya, kalau nggak kepepet. Jadi kalau pertanyaan yang tadi seperti itu, sudah enak gini kok Saman sudah pergi, coba aku kalau jadi sampean, lah kamu kan masih jadi sampean dengan porsi pemikiran sampean sendiri. Kalau jadi saya juga beda, mungkin pemikirannya seperti saya tuh orangnya keras gitu. Keras satu ya, saya pengen jadi berumah tangga yang baik ya kan. Nggak cuma itu saja, saya pengen membantu cari nafkah, itu memang niat saya dari dulu. Meskipun nggak harus ke luar negeri, saya melalui proses ini dulu untuk bisa menggapai membuka usaha di rumah gitu. Jadi saya tuh enjoy aja gitu, enjoy aja, nggak ada paksaan, nggak ada apa. Dan saya mengerti bahwa orang kayak menilai orang lain ataupun apa itu kan berdasarkan pemikiran mereka gitu, tapi pemikiran saya berbeda gitu. Jadi nggak perlu deh kayak buang-buang energi untuk
marah untuk apa, yang baik-baik diaminin. Kayak Mbak Saman sudah kaya, sudah gini, amin, semoga ya, ini doa-doa orang yang baik. Gitu teman-teman. Nah ini sudah habis 1 piring, saya tinggal detail-detail lagi. Setelah ini saya mau kerja, beresin kamar, isah-isah ini, terus kamar mandi sudah, terus mau belanja ke pasar gitu. Oke teman-teman, semoga video ini membawa manfaat untuk teman-teman yang lainnya yang mau kerja ke luar negeri maupun kemanapun itu menghadapi problem setiap rumah tangga ya, karena rumah tangga itu tidak ada yang mulus-mulus saja. Kalaupun ada ya itu ada sih mungkin ya, tapi ya itu tergantung orangnya. Berarti kalau ada itu orangnya nerima, orangnya sabar, orangnya sudah berdamai gitu. Jadi orangnya tuh nggak bercerita yang gini-gini itu ada gitu, nggak ya, seperti itulah pokoknya. Jadi kita semuanya tuh nggak usah membandingkan rumah tangga kita, kehidupan kita dengan orang lain. Fokuslah, dan yang bahagia ataupun yang sukses di orang lain itu jadikan motivasi, jangan dijadikan iri dengki gitu ya teman-teman. Ini motivasi buat saya sendiri. Ya udah, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.